Saiful Arif SHI MU, penulis dari buku yang sudah ada di tangan adik-adik semuanya. Beliau tadi memperkenalkan saya dengan bangga. Beliau adalah santri Gus Dur karena beliau mondok di pesantren Gus Dur kurang lebih 5 tahun. Mudah-mudahan proses beliau yang menulis buku ini, dan karena beliau kita berkumpul pada sore hari ini untuk bisa menanggapi hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh kedua pembicara sebelumnya. Kepada beliau, Bapak Saiful Arif, kami persilahkan. Terima kasih. Izin saya berdiri ya Mas. Monggo. Izin Prof. Ya. Terima kasih kepada para guru besar dan Kiai Mujibur Am. Adik-adik semua masih semangat ya? Masih ya. Lima itu memperjuangkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ya, lalu bagus dari itu semua pimpinan Muhammadiyah itu bahkan sampai mengusulkan tolong itu kalimat ya bagi pemulung-pemulung yaitu dihapus saja, kan gitu. Dan kalau di dalam piagam Jakarta sila ketuhanan yang bersyariat Islam itu kan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya, kan gitu ya. Nah, dihapus dari itu semua ini radikal, lebih radikal. Dia mengusulkan sudah cukup ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Jadi ini berlaku secara umum gitu teman-teman. Nah, kenapa para tokoh Islam ini mengusulkan sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam? Dan oleh karena itu rumusan Pancasila di dalam piagam Jakarta adalah Pancasila yang bersyariat Islam. Gitu ya. Kenapa? Karena memang menurut beliau gitu kan, ya hukum negara harus diatur oleh hukum Allah, kan gitu ya. Atau ya oleh siapa? Saya tutup itu disebut sebagai atau disebut dengan istilah hakimnya Allah. Ya. Hakim negara adalah Allah, kayak gitu teman-teman. Nah itu jadi hukum negara harus diatur oleh syariat Islam, kan gitu. Nah, ini adalah pertarungan pertama antara Pancasila dan syariat Islam. Nah teman-teman semua berdasarkan pemikiran Prof. Budian ya, saya sampai pada kesimpulan bahwa membandingkan Pancasila dengan syariat Islam itu adalah perbandingan yang tidak setara. Paham teman-teman? Ya, membandingkan Pancasila dengan syariat Islam itu adalah perbandingan yang tidak setara. Kenapa? Karena Pancasila adalah norma dasar negara, sedangkan syariat Islam adalah norma hukum Islam. Paham teman-teman? Oleh karena itu kita perlu memahami apa itu Pancasila. Ya, apa itu Pancasila? Ya. Jadi kan kalau di dalam ilmu hukum itu kan dikenal norma dasar dan norma hukum, betul ya? Ada yang belajar ilmu hukum atau filsafat hukum itu ya. Nah, norma dasar atau Bruno dalam bahasa Hans Kelsen adalah norma dasar yang melahirkan dan mendasari dan menjadi sumber bagi norma hukum. Paham ya? Nah, norma dasar inilah ya yang di dalam tata negara kita adalah Pancasila. Gitu. Jadi Pancasila adalah norma dasar, dan sifat dari norma dasar ini sifatnya metalegal, meta-yuridis, teman-teman. Sifatnya filosofis, sehingga kemudian Pancasila yang merupakan norma dasar gitu ya, itu adalah prinsip-prinsip filsafat hukum yang mendasari norma hukum yang ada di bawahnya, sejak undang-undang dasar sampai TAP MPR, sampai undang-undang, sampai Perpu, sampai PP, sampai peraturan daerah gitu. Jadi artinya apa? Artinya ya, Pancasila adalah norma dasar yang merupakan sumber bagi norma hukum, sedangkan syariat Islam adalah norma hukum di dalam hukum Islam. Paham? Oleh karena itu ya kalau kita ingin membuat perbandingan, maka perbandingannya adalah antara norma hukum Islam dengan norma hukum nasional. Paham? Gitu. Jadi syariat Islam yang merupakan norma hukum Islam itu perbandingannya dengan norma hukum nasional, yakni undang-undang. Ya, di atasnya boleh undang-undang dasar. Jangan dibandingkan
dengan dasar negara, ya, karena dasar negara adalah norma dasar, ya, sifatnya di atas norma hukum. Nah, sekarang kalau dalam kerangka pemikiran Muhammadiyah, ya Mas Arif, ya, lalu perbandingannya apa antara Pancasila itu dengan apa kalau dalam konteks hukum Islam? Ya dengan maqasidus syariah itu, paham? Karena maqasidus syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang merupakan cita hukum Islam itu ya, bukan norma dasar ya. Karena kalau di dalam hukum Islam mungkin Prof. Agus mungkin kita bisa diskusi ya, apakah maqasidus syariah itu bisa kita tempatkan sebagai norma dasar dari hukum Islam ataukah hanya sebagai cita hukum Islam itu begitu. Karena kalau di dalam teori hukum modern norma dasar itu kan sumber bagi norma hukum. Pertanyaannya di dalam hukum Islam itu yang menjadi norma dasar ini Al-Quran atau maqasidus syariah. Nah, itu. Kalau kemudian norma dasar bagi hukum Islam adalah Al-Quran, maka ya berarti maqasidus syariah itu adalah ide kan gitu kan di dalam bahasa hukum modern, cita hukum yang dari hukum Islam. Ya. Nah, maqasidus syariah yang merupakan cita hukum Islam ini sifatnya kan filosofis gitu loh teman-teman. Ya, sifatnya filosofis ya gitu ya. Karena di dalam maqasidus syariah ada prinsip-prinsip filosofis dari hukum Islam. Ya, kalau dalam gagasan Prof. ini ada maqasidul daruriyah kan gitu ya, tujuan dari syariat Islam yang bersifat daruri, yang bersifat kodrati kan gitu ya. Ada maqasidul hajiyah yang bersifat kebutuhan, ada maqasidul tahsiniyah yang bersifat ornamental. Nah, maqasidul daruriyah tujuan utama dari syariat Islam yang mencerminkan itu yang perlindungan syariat terhadap hak-hak kodratiyah manusia itu adalah Pancasila, banget. Karena maqasidul daruriyah di dalam maqasidus syariah itu kan jumlahnya 5, maka disebut dengan usul khamsah. Usul itu artinya pokok, khamsah itu 5, panca itu 5, sila itu pokok. Sama enggak? Ya kan? Sama enggak? Jadi nah Pancasilanya maqasidus syariah itu apa kan gitu kan? Ya kan, hifdzi, menjaga agama.